Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Muli Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas mengenai potensi dari saham nikel karena komoditas nikel ini dalam beberapa hari terakhir naik sangat luar biasa menarik dan sudah break dari high sebelumnya ya. Ini adalah high sebelumnya dari komoditas nikel maksud saya. Dan ini adalah pola dari KPN handle ya, KPN handle raksasa. Di sini Bapak bisa lihat ini adalah cupnya. Kemudian ini adalah handle-nya, kemudian di break dan naik sangat tinggi dan kita tunggu retracement-nya sampai mana. Kemudian ada potensi lanjut lagi naik ke atas dengan potensi ketinggian mungkin bisa sampai ke area, salah sebentar. Ini belum disetting Fibonacci-nya. Dengan potensi sampai ke area 200%-nya di mana ini? 200%. Sampai area 31.600 bahkan sampai ke harga 35.500 ya. Kebetulan di sini. Dan juga mungkin bisa sampai ke sini kembali. Oke. Jadi saya mau bahas saham-saham nikel dan saham-saham nikel yang saya bahas ini saya ambil dari websitenya Stockbit. Ada saham Antam, kemudian saham Inco nanti akan kita bahas. Saham DKFC sebenarnya saya mau bahas tapi singkat aja ya karena ini sahamnya tidak liquid, takutnya Bapak Ibu nyangkut di sana. IFSH maksud saya, ini sahamnya sangat-sangat tidak liquid, sangat tidak menarik. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, untuk broker sampai hari ini aja hanya sekitar berapa juta saja itu, tidak sampai 1 juta bahkan. Jadi saya tidak akan bahas sama sekali nih IFSH. Kemudian KKGI masih oke dibahas karena masih cukup liquid dan juga pernah masuk ke watchlist saya tapi saya salah entry ya di sini. Kemudian TINS akan kita bahas walaupun sebenarnya ini saham timah tapi biasanya TINS bergerak mirip-mirip kayak Inco dan juga Antam, jadi kita bahas juga sekalian. Dan terakhir saham NICL, ini saham yang pernah saya rekomendasikan untuk dipegang jangka menengah sampai pun jangka panjang karena ini saham fundamentalnya sangat menarik dan mungkin bisa menjadi growth stock yang sangat oke untuk dipantau. Jadi malam ini saya mau bahas 6 saham nikel ya, kecuali IFSH, DKFT kita bahas singkat aja. Oke, sebelum itu saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajangan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, saya mau bahas singkat dulu deh dari nikel tadi. Kan ini udah cup and handle ya. Ini udah cup and handle, kemudian ada koreksi, retracement. Jadi ada potensi mungkin besok-besok ke depannya saham-saham nikel ini akan koreksi-koreksi dulu mengikuti pergerakan dari komoditasnya. Jadi kita strategikan buy on weakness ya. Buy on weakness. Weakness di saham-saham nikel. Oke. Jadi yang pertama kita bahas adalah saham Antam dulu. Untuk saham Antam saya mau bahas dari broker summary dulu. Broker summary-nya cukup menarik untuk hari ini. Akumulasi dari AIYU nilainya juga sangat besar. Buyer ada 25, seller ada 49. Berarti ada akumulasi yang cukup serius dari bandarnya. Karena nilai seller, banyaknya seller hampir 2 kali lipat dari buyer ya. Penjualnya banyak retail sangat menarik. Coba kita cek dari sini. Antam, oke, retail terus keluar ya, sangat-sangat menarik ini pergerakannya. Money flow juga terus in sejak berapa ini? Sejak 2 November. Retail juga keluar sejak 2 November. Kalau saya tarik ke 2 November lalu, akumulasi terbesar oleh 4 broker terbesar ini, AI, YU, BK, CS ini broker-broker bandar. IEJ juga ikut membeli, penjualnya banyak retail, YP, PD, XC, SQ, NI, KK. Menarik sekali. Buyer ada 21, seller ada 64, ada 69 maksud saya. Berarti akumulasi sangat serius dari bandar. Menarik, akumulasi ada di area 2050-an ya, 2000-an lah, area 2000. Cukup atas sih sebenarnya ini, jadi masih layak untuk dipantau. Kemudian kalau secara teknikal, sebelumnya ini kan pernah downtrend. Ini di breakdown tapi terus masuk lagi ke atas, dan kalau misalnya masuk lagi ke channel sebelumnya yaitu di area sideways-nya ini ada potensi balik ke high-nya kembali. Ternyata benar, ini langsung ke high-nya kembali tanpa koreksi berarti. Dan mungkin sekarang akan koreksi-koreksi dulu karena sudah menyentuh area resistennya dan juga ada potensi koreksi karena ada candle merah ini. Ini hapus dulu deh, cukup mengganggu. Ini resisten selanjutnya yang paling kuat. Kemudian ini bisa menjadi area support terdekatnya. Kebetulan ini adalah area AVG bandar ya, 1900 sampai dengan harga 2000-an. Kenapa saya anggap ini sebagai support? Karena ini adalah pola yang cukup terlihat ya, ini seperti double bottom tapi saya tidak jelas juga. Yang penting ini sudah break dari high-nya.
kemudian di break naik ke atas dan sudah sesuai dengan target sekitar 200% nya, kemudian turun lagi. Ini bisa menjadi pola inverted cup and handle ya, ini bisa terlihat walaupun agak sulit kelihatan sih kalau misalnya menggunakan chart daily. Kemudian breakdown, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi ini cukup valid, bisa menjadi area support yang terbaru. Dan ini sebelumnya menjadi resisten ya, resisten kemudian dijebol ke atas lagi, sekarang bisa menjadi area supportnya. Kemudian supportnya saya kesini aja deh, kita tawar sampai ke 1985 sampai dengan harga 2030. Nah misalnya sudah sampai sana, saya menyarankan untuk cicil-cicil dulu, jangan langsung all in karena masih berbahaya saham Antam. Lebih baik cicil-cicil aman dulu aja dan cut loss jika close di bawah dari harga 1960-an. Oh sebentar, tapi sebenarnya area sini juga bisa menjadi area support. Atau ini aja deh, kita main lebih aman lagi. Harus siap-siap AVG down. Sini terus ke sini. Oke, kalau misalnya turun, saya sarankan untuk cicil-cicil dulu. Cicil keduanya di sini. Cicil ketiganya ini agak kejauhan ya. Oke, sini aja deh. Sampai sini dulu. Pertama cicil-cicil dulu sini. Cicil terbesarnya di area sini. Kalau misalnya ternyata turun sampai area sini, bisa beli. Kemudian cut loss-nya mungkin bisa di sini. Sebentar. Saya gunakan Fibonacci deh. Fibonacci ke sini. Area, oke, di sini juga bisa menjadi area support ya. Sebentar. Sini. Oke deh, kita main aman dulu aja ya. Kita main aman sekali untuk saham Antam. Kalau turun kita cicil terus beberapa kali. Pertama mungkin cicil di sini, kedua cicil di sini, ketiga cicil terakhir di sini. Usahakan AVG kalau misalnya sampai ke bawah sini ternyata benar. AVG bisa di area sini. Kemudian cut loss jika close di bawah dari sini 1850-an bisa cut loss. Kemudian TP yang terdekat tentu ada di area high-nya kembali di sini. Kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini. Bisa dapat sekitar 5,8 sampai dengan 16,6% dengan resiko hanya sekitar 3,3% ya kalau misalnya cicil-cicil terus di sini. Dan cara cicilnya yaitu pelan-pelan di sini. Misalnya di 2010 2020 deh, 2020 beli, kemudian di 1955 1885 atau 1890 deh. 220 1950 1890. Kita gunakan money management by Neo BDM di sini 220 entry pertama, entry kedua di 1950. Entry ketiga di 1890, SL tentu ada di area sini. Kalau close di bawah dari 1855 cut loss, resikonya 1% dari modal, dan misal modalnya Bapak Ibu ada 100 juta, tinggal kalkulasi. Jadi cara entry seperti ini, beli pertama cicil 19 lot, kemudian $30, selanjutnya 78 lot. Dengan estimasi loss hanya 1% dari modal yaitu 1 juta, dan rewardnya mungkin sekitar 9%-an ya, jual di sini sampai 16%-an. Masih sangat menarik untuk dipantau saham Antam. Lanjut ke saham Inco. Saya back to hari ini dulu. Hari ini malah ada distribusi ya dari YO dan BK karena kebetulan juga ini menyentuh area support, maksud saya resisten terkuatnya. Ini adalah resisten dari double tops, dan saya pernah sering katakan resisten double tops ini adalah resisten terkuat karena neckline-nya ini sering menjadi area sentuhan dari high-nya, yaitu area supply-nya, kemudian langsung turun karena ada distribusi pasti dari bandarnya, dan ternyata benar ini turun lagi ke bawah dan kita bisa incar lagi di area support-supportnya lagi. Untuk broker summary tentu tidak menarik, ada distribusi besar dari bandar, ini seller ada 23, buyer ada 41, berarti ada distribusi besar. Kemudian dari sini kita lihat money flow-nya. Sebentar, ini agak lama. Dari money flow-nya mulai ada distribusi besar ya ini. Sebelum-sebelumnya kan sudah selalu masuk ya. Dan mulai ada jualan. Kita harus waspada ini untuk saham-saham seperti ini. Jangan-jangan ini permulaan dari jualan besarnya. Jadi harus kita pantau terus. Kita harus gunakan teknikalnya juga. Untuk teknikal kita harus pantau area ini.
Area 6.800 sampai dengan area 70, 7.000 maksud saya bisa menjadi area beli kalau Bapak Ibu mau beli. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli di area bawah, bisa consider TP dulu atau gunakan trailing stop ya. Jangan sampai profit Bapak Ibu menjadi loss. Bisa TP dulu, nanti kita bisa cicil lagi di area bawah di dekat-dekat support. Kemudian di sini stok RSI sudah overbought ya. Ada potensi mungkin koreksi-koreksi dulu dan beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. Jadi kita harus lebih sabar lagi kalau mau main di saham seperti ini. Sebelumnya ini adalah break high ya. Jadi biasanya saya akan tarik dari low-nya ini ke, kita anggap ini sebagai high-nya. Potensi koreksi sampai ke 38,2% sampai dengan 50%. Jadi mungkin bisa sampai sini koreksinya. Untuk Inco atau mungkin bisa sampai sini juga, tapi terlalu dalam. Lebih baik kita cut loss dulu, nanti kita bisa cicil lagi di bawah. Kita main aman di sini dulu, bisa cicil pertama di area sini 7.000 sampai 6.800-an. Kemudian cicil kedua bisa di area sini 6.500 sampai dengan harga 6.400-an. Bapak Ibu bisa atur sendiri manajemennya, bisa menggunakan Neo BDM atau juga bisa menggunakan kira-kira aja. Misal di sini 1 lot, di sini 4 lot, atau mungkin di sini 10 lot, ini 25 lot, seperti itu ya. Jadi usahakan AVG mungkin ada di area sini. Cut loss jika close di bawah sini dulu ya, kita main aman dulu. TP yang terdekat tentu ada di sini lagi, di high sebelumnya. Kemudian kalau misalnya berhasil bertahan, dan semoga masih bertahan di atas karena nikelnya masih menarik, bisa sampai ke 8.000 kembali. Tapi untuk 8.000 saya agak pesimis sebenarnya. Mungkin saya lebih suka Inco ini main cepat-cepat aja, tunggu di bawah sini. Mungkin ya ini trading plan saya, main cepat aja di sini, TP di sini dulu, mungkin main-main cepat aja. Seperti itu untuk Inco, masih menarik tapi tunggu di area bawah. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Tins deh, karena biasanya bertiga itu geraknya bareng. Untuk saham Tins, ini saham timah ya. Untuk hari ini malah ada distribusi dari YP, ZP, BK, HK. Pembelinya ada CP, YU. Seller dan buyer nilainya mirip-mirip, jadi tidak ada akumulasi maupun distribusi yang berarti. Kalau secara money flow bahkan cenderung biasa saja. Ini retail asing terus jualan, tapi retail terus jualan juga ikutan, digantikan oleh institusi. Jadi mungkin menarik sekarang institusi yang gantian kerja dibandingkan asingnya. Kalau retail jualan mungkin menarik dari tanggal 7 November ya. Kita cek ke belakang siapa yang beli. Yang beli CSBK, ZP, YURX, penjualnya ada retail. Cukup menarik ya untuk Tins. Tapi kok ini jualan terus ya? Oke, masuk sekali. Ini cukup menarik ya, masih ada potensi lanjut naik ke atas. AVG Bandar ada di 1400-an, yaitu di harga dekat-dekat neckline. Jadi layak untuk dipantau, dan secara teknikal pun menarik ya. Ini sudah potensi membentuk inverted head and shoulders, kemudian naik, kemudian koreksi, ini koreksi, kemudian naik lagi ke atas, dan sekarang sudah menyentuh area resisten terkuatnya. Area resisten dari neckline ini bisa dibilang cup and handle lagi ya, inverted cup and handle. Langsung terjun ke bawah, ini neckline-nya bisa menjadi area resisten terkuatnya. Kebetulan ini adalah Fibonacci 161,8%. Sudah disentuh, kemudian koreksi dalam. Ada potensi mungkin beberapa hari ke depan Tins akan turun lagi ke bawah, lanjut lagi baru naik ke atas seperti itu. Jadi kita gunakan trading plan yang ini masih trading plan yang masih lama ya, yang pernah saya bahas sebelumnya, tapi kita buat neckline-nya itu di sini. Jadi area belinya semoga ada di area sini ya Bapak Ibu. Cut loss kita main cepat dulu aja 1,6%. Kita cut loss, kemudian TP yang terdekat tentu ada di sini dulu. High sebelumnya, kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke high di sini 200% dari pola inverted head and shoulder. Sampai sini dulu deh, 1500-an. Jadi potensi 4,8 sampai dengan 8,2% profit, dan resikonya hanya sekitar 1,6%. Masih sangat menarik. Oke, untuk Tins seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham DKFT, tapi saya bahas singkat aja ya karena ini saham tidak liquid. DKFT pergerakannya aja seperti ini ya. Hari ini cuma masuk ratusan juta aja, tidak liquid. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, atur sendiri manajemen seperti apa, jangan sampai Bapak Ibu masuk besar dan nyangkut. Kemudian di sini bisa menjadi area support yang selalu disentuh berkali-kali, cukup valid jadinya. Kemudian ini adalah area resisten terdekatnya, yaitu harga 138 sampai dengan 143. Resisten selanjutnya adalah di sini. Apakah bisa sampai ke 160? Bisa saja ya, iya, tergantung bandarnya.
Untuk broker summary hari ini saya lupa bahas itu. Broker summary hari ini cukup oke. YP masuk, mungkin ini YP dari trader atau trader spekulan ya. Ini mungkin bandar juga bisa, tapi kecil kemungkinan ini adalah pekerjaan bandar karena nilainya sangat kecil. Dan juga pakai broker retail. Buyer ada 12, seller ada 20, berarti ada akumulasi dari bandar dari big player YPXC. Kemudian kalau cek di sini dari money flow, ini money flow-nya biasa saja sebenarnya. Saat turun ini distribusi terus, dan sekarang saat mulai ada sideways cenderung bullish, sudah selesai nih distribusinya. Mulai pelan-pelan lagi distribusinya, ada mungkin akumulasi kecil lagi. Jadi menurut saya DKFT mungkin cukup menarik kalau dipantau jangka pendek ya. Mungkin kita hanya mengincar rebound sementara. Saya sarankan Bapak Ibu belinya di area supportnya aja, lebih sabar. Cut loss jika close sebentar. Di sini juga bisa menjadi area support sebenarnya. Jadi saya mungkin akan main aman dulu deh. Cut loss jika close-nya di bawah 108. Cukup besar sebenarnya resikonya, tapi kalau misalnya gunakan uang kecil, maka resikonya pasti akan bisa Bapak Ibu handle. Cut loss di area 108, TP yang terdekat yang pertama adalah di area sini 130, dan kemudian TP yang selanjutnya adalah di area sini, high sebelumnya. 20% masih sangat menarik untuk DKFT. Kalau misalnya Bapak Ibu FOMO mungkin bisa cicil beli dulu dikit di sini ya, HK dikit dulu, tapi saya sarankan tunggu aja di area bawah karena mungkin mengikuti komoditas dari nikel. Kalau misalnya komoditas nikel akan koreksi, mungkin saham-sahamnya juga ikutan koreksi, jadi jangan langsung FOMO, takutnya Bapak Ibu rugi. Oke, seperti itu DKFT masih cukup oke dipantau. Lanjut ke saham KKGI. KKGI untuk broker summary hari ini cenderung distribusi ya, tidak menarik. Oke, seller lebih dikit daripada buyer, berarti ada distribusi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat secara money flow ini distribusi terus ya, jadi berbahaya untuk saham KKGI. Tapi secara teknikal cukup menarik. Kenapa? Karena ini mantul dari area supportnya. Sebelumnya saya buat area supportnya di sini, tapi saya salah entry. Harusnya saya lebih sabar di area sini. Di sini sebenarnya bisa menjadi area support terkuatnya. Dan benar ya ini. Tapi saya salah entry, tidak apa-apa. Kita buat trading plan yang baru. Di sini bisa menjadi area resistennya lagi. Dan resisten terdekatnya mungkin yang paling sulit untuk ditembus bagi KKGI adalah area sini, 600 sampai dengan harga 615. Dan menurut saya lebih baik kita main aman dulu, cicil-cicil dulu di area bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini, TP yang terdekat di sini dulu, TP selanjutnya bisa ada di area sini. Dan semoga aja jika nikel koreksi, komoditas nikel koreksi, kita bisa beli-beli di area bawah sini. Semoga dijaga oleh bandar di area sampai dengan 470 ya. Kemudian lanjut lagi naik ke atas, kita bisa cuan besar. Oke, seperti itu untuk KKGI. Masih sangat menarik ya untuk dipantau secara teknikal, dengan analisa teknikal. Kalau secara analisa broker summary sebenarnya tidak menarik, jadi saya mungkin mengincar hanya rebound sementara saja. Oke, lanjut ke saham terakhir adalah saham NICL. Ini adalah saham yang menurut saya lebih menarik dibanding saham-saham yang lain. Karena ini saham yang second liner ya, ini hitungnya second liner atau third liner. Saya agak tidak bisa membedakan. Yang penting gorengan lah. Kemudian pergerakannya juga menarik. Ini selalu mantul dari area supportnya, membentuk uptrend singkat. Kemudian saat break high selalu mantul dari Fibonacci retracement-nya. Ini mantul dari 23,6. Kemudian ini juga mantul ini juga sebelumnya pernah mantul dari area 23,6. Kemudian ini mantul ke area 23,6-nya lagi. Kemudian belum berhasil break ke high ke atas. Dan menurut saya NICL masih ada potensi naik ke atas karena saham ini masih terus diakumulasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Masih terus diakumulasi oleh bandar. Sangat rajin sekali sejak 9 bulan lalu ya. Terus diakumulasi, naik-naik diakumulasi, koreksi-koreksi, distribusi tidak terlalu masif, naik lagi diakumulasi sangat besar. Koreksi-koreksi, distribusi tidak berarti, naik lagi diakumulasi, koreksi-koreksi malah terus diakumulasi lagi. Berarti saham ini masih ada kepentingan bagi bandar dan mungkin akan lanjut naik ke atas ya. Tapi jangan langsung HK all in, lebih baik kita belinya di area supportnya. Secara support pertama ada di sini di harga 97 sampai dengan 95, support terakhirnya yaitu ada di harga 88 sampai dengan harga 90. Kalau misalnya di bawah dari
86 bisa cut loss dulu karena mungkin ada potensi bandarnya akan turunin harga saham ini dulu lebih dalam dan mereka mungkin akan akumulasi di harga bawah lagi. Tapi yang terdekat tentu di sini di harga 105 ya, karena sebelum-sebelumnya ini disentuh terus dan tidak berhasil close di atas dari 105. Dan hari ini sudah disentuh, mungkin besok-besok akan koreksi-koreksi dulu ke bawah. Koreksi ke bawah, kemudian lanjut lagi naik ke atas, koreksi lagi naik lagi ke atas seperti itu. Trading plan seperti ini bisa dapat sekitar 15 sampai dengan 57% dan ini adalah target saya. Target saya sebenarnya ke 127,2%. Apakah sampai ke sana? Bisa jadi kalau misalnya bandarnya mau goreng-goreng lagi, tapi kalau misalnya bandar tidak mau goreng-goreng lagi, saya mungkin akan jualnya di area sini lagi 105 sampai dengan harga 115. Oke, menarik ya, resikonya hanya sekitar 5,5%, profitnya bisa sampai 15 sampai dengan 57%, sangat menarik. NICL, pantau supportnya ya. Oke, seperti itu aja, sudah 6 saham saya bahas, saham TINS, Antam, Inco, kemudian DKFT, KKGI, dan terakhir saham NICL. Dari semuanya saya paling suka saham NICL karena pergerakannya lebih oke, pergerakan bandarnya juga lebih oke karena terus akumulasi, dan harga sahamnya juga cukup murah, jadi saya bisa beli lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke, semoga hasil sharing saya dan analisa saya dapat bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.